Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas E dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Transaksi Profit antar perusahaan berupa obligasi. Nah, berikut adalah daftar nama dari anggota kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan materi akan dimulai oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melia Vindita dengan akhiran NPM 113. Untuk materi yang pertama yaitu transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat bunga pasar saat ini. Namun, perubahan suku bunga pasar selanjutnya itu menimbulkan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar liabilitas tersebut. Jika tingkat bunga pasar meningkat, nilai pasar liabilitas menurun. Kecuali jika opsi nilai wajar untuk liabilitas dipilih, keuntungannya adalah tidak diakui pada pembukaan emiten berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Demikian pula penurunan tingkat bunga pasar menimbulkan belum terrealisasi kerugian itu tidak diakui. Selanjutnya, jika opsi nilai wajar tidak digunakan, perusahaan penerbit dapat mengakui keuntungan atau kerugian yang belum diakui sebelumnya atas obligasi yang beredar dengan menghentikan obligasi yang beredar. Nah, perusahaan induk ini mengendalikan seluruh pelunasan utang dan keputusan lain untuk entitas konsolidasi mempunyai opsi sebagai berikut. Yang pertama, ada penerbit dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan menarik kembali obligasinya sendiri. Yang kedua, penerbit dapat meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan hasilnya untuk menarik kembali obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pengembalian dana. Yang ketiga, penerbit dapat meminjam uang dari afiliasi dan menggunakan hasilnya untuk menarik kembali obligasinya sendiri. Yang terakhir, afiliasi dapat membeli obligasi penerbit dari luar entitas dan hal ini obligasi tersebut adalah pensiun secara kontraktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Zalina Israelenza dengan NPM akhiran 115. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari transaksi obligasi antar perusahaan. Nah, di sini kan tadi dijelaskan ada empat opsi. Yang pertama, ini ada 3 konsep opsi pertama, yaitu mengakibatkan penarikan sesungguhnya atau actual retirement dari obligasi tersebut, yang berarti keuntungan atau kerugian yang tidak diakui sebelumnya dalam 3 konsep keadaan ini diakui oleh perusahaan penerbit dan diperhitungkan dalam mengukur pendapatan bersih konsolidasinya. Yang kemudian ada konsep opsi keempat, yaitu mengakibatkan penarikan konstruktif, bahwa obligasi tersebut ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan hutang obligasi dari induk perusahaan dan anak perusahaan adalah reciprocal yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Selanjutnya, perbedaan antara nilai buku dan dari kewajiban obligasi dan harga beli dari investasi obligasi adalah keuntungan atau kerugian dengan tujuan untuk laporan konsolidasi. Hal ini juga merupakan keuntungan atau kerugian bagi induk perusahaan berdasarkan metode ekuitas, yaitu konsolidasi satu baris. Keuntungan atau kerugian tersebut tidak diakui pada buku perusahaan penerbit yang obligasinya dimiliki sebagai satu investasi pembeli afiliasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Adelia Putri Nur Silviana, NPM 022 akan melanjutkan materi terkait dengan keuntungan dan kerugian konstruksi atas obligasi antar perusahaan. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif obligasi adalah keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dari sudut pandang konsolidasi yang timbul ketika suatu perusahaan itu membeli obligasi afiliasi dari entitas lain dengan harga selain nilai buku obligasinya. Nah, beberapa ahli teori akuntansi berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif pada transaksi obligasi antar perusahaan harus dialokasikan antara afiliasi pembelian dan penerbit sesuai dengan nilai nominal obligasi. Nah, misalnya jika induk membayar sebesar $99.000 untuk
$100.000 nilai nominal obligasi anak perusahaan yang belum dibayar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $2.000. Maka mereka akan mengalokasikan keuntungan konstruktif sebesar $3.000, yaitu dari $102.000 dikurangi dengan $99.000. Nah, $1.000 ini kepada induk dan $2.000 ini kepada anak perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karikda Sinta Mariani Suryana, NPM Magiran 310. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu akuisisi anak perusahaan atas obligasi induk perusahaan. Akuisisi anak perusahaan atas obligasi induk perusahaan yang juga dikenal sebagai pelunasan konstruktif adalah transaksi di mana anak perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh induk perusahaannya. Transaksi ini memiliki dampak akuntansi yang signifikan bagi kedua pihak yang terlibat. Dari sudut pandang akuntansi, akuisisi obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan dianggap sebagai pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Hal ini berarti bahwa pertama, saldo obligasi induk perusahaan neraca induk perusahaan harus dihapuskan. Kedua, utang yang timbul dari obligasi di neraca anak perusahaan harus dihapuskan. Dan ketiga, keuntungan maupun kerugian pelunasan obligasi harus diakui dalam laba rugi konsolidasi. Baik, selanjutnya asumsikan bahwa Stone Corporation adalah sebuah afiliasi dari Pop Corporation yang memiliki 80% sahamnya, melakukan pembelian obligasi senilai $200.000 dari Pop Corporation pada tanggal 31 Desember 2016. Obligasi ini awalnya diterbitkan oleh Pop dengan nilai nominal $2 juta dan tingkat bunga nominal 10% dengan jangka waktu 10 tahun dan diperdagangkan kepada publik pada tanggal 30 Desember 2015. Sun membeli obligasi tersebut dengan harga $209.000 di pasar terbuka. Akibat pembelian ini, maka terjadi penghentian konstruktif atas obligasi POP sebesar $200.000 dan kerugian konstruktif sebesar $9.000 atau perbedaan antara harga pembelian $209.000 dan nilai buku obligasi $200.000. Pop melakukan penyesuaian pada pendapatan investasi dan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif berdasarkan metode ekuitas. Entry di buku Pop adalah sebagai berikut. Penghasilan dari Son sebesar $9.000 pada investasi pada Son sebesar $9.000. Tanpa pencatatan jurnal yang sebelumnya, maka pendapatan yang tercatat oleh Pop berdasarkan metode ekuitas tidak akan sesuai dengan bagian pendapatan bersih konsolidasi yang dimilikinya, sehingga perlu untuk mengalokasikan kerugian konstruktif sebesar $9.000 kepada Pop sebagai bagian dari pendapatan yang dilaporkan oleh Son, karena Pop bertindak sebagai penerbit obligasi. Menurut teori agensi, seluruh keuntungan atau kerugian konstruktif obligasi harus dialokasikan kepada penerbitnya. Karena Pop adalah penerbitnya, maka analisis serupa dengan analisis penjualan downstream dan kami mengalokasikan seluruh jumlah kerugian tersebut kepada Pop. Kerugian konstruktif sebesar $9.000 akan tercatat dalam laporan laba rugi konsolidasi Pop dan anak perusahaan untuk tahun 2016 dan jumlah penerbitan obligasi dengan tingkat bunga 10% akan dilaporkan sebesar $1.800.000 dalam neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016. Maka penyesuaian pada kertas kerja berikut telah menyelesaikan hal ini. Kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar $9.000, 10% hutang obligasi $200.000 pada investasi pada obligasi sebesar $209.000. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan akuisisi induk perusahaan atas obligasi anak perusahaan. Asumsikan Son menjual sebesar $2 juta dengan nilai nominal 10% pada obligasi 10 tahun kepada publik dengan nilai nominal pada tanggal 30 Desember 2015. Dan Pop memperoleh nilai nominal sebesar $200.000 dari obligasi ini seharga $209.000 pada 31 Desember tahun 2016. Nah, di pasar terbuka. Nah, pembelian oleh Pop mengakibatkan penghentian konstruktif
obligasi SON senilai sebesar $200.000 dan kerugian konstruksifnya sebesar $9.000 pada entitas konsolidasi. Nah, di sini kami hanya membebankan 80% kerugian konstruktif kepada pemegang saham pengendali karena pembelian obligasi anak perusahaan setara dengan penjualan upstream, yang mana transaksi antar perusahaan ini mempengaruhi kepentingan pengendali. Nah, dalam akuntansi investasinya pada SON berdasarkan metode ekuitas, PAP mengakui 80% kerugian konstruksif, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 dengan jurnal sebagai berikut. Jurnalnya yaitu penghasilan dari SON yaitu sebesar 7.200 pada investasi pada SON yaitu sebesar 7.200. Nah, jurnal ini adalah jurnal untuk mengakui kerugian konstruksif atas akuisisi obligasi SON. Nah, penyesuaian keras kerja pada tahun pembelian obligasi antar perusahaan sama dengan yang diilustrasikan untuk pembelian obligasi POP antar perusahaan. Namun, penurunan laba bersih konsolidasi sebesar 7.200 ini terdiri dari kerugian konstruksif sebesar $9.000 dikurangi bagian kerugian kepentingan pengendali yaitu sebesar $1.800 yang mengurangi bagian kepentingan pengendali. Saya akan menjelaskan terkait pembelian obligasi induk oleh entitas anak. Pelunasan konstruktif terjadi ketika sebuah perusahaan afiliasi membeli kembali obligasi induk yang masih beredar. Pembelian hanya mencatat jumlah yang dibayarkan sebagai investasi pada saat pembelian. Keuntungan atau kerugian dari perusahaan konstruktif tidak dicatat dalam akun terpisah dari perusahaan afiliasi, tetapi akan tercermin dalam akun investasi obligasi pada pembukuan perusahaan induk dan anak perusahaan. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, dapat diasumsikan SAN adalah anak perusahaan yang 70% sahamnya dimiliki oleh PAM, yang diakuisisi pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku Rp6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016, di mana ketika SAN memiliki modal saham 5 juta dan saldo laba 4 juta. PAM memiliki 10 juta obligasi dari 10% yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar Rp100.000 pada tanggal 2 Januari 2017, di mana pada saat itu SAN membeli 1 juta obligasi tersebut dengan harga Rp950.000 dari pialang investasi. Pembelian tersebut menghasilkan pensiun konstruktif dari 10% obligasi PAM dan keuntungan konstruktif sebesar Rp60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli yaitu Rp1.010 dikurangi harga pembelian yaitu Rp950 dan keuntungan konstruktif dari pensiun obligasi sebesar Rp60. Satu-satunya entry yang dibuat SAN ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM pada kas yaitu Rp950.000. Untuk mencatat perolehan obligasi PAM pada nilai 95 dan mengklasifikasikannya sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lintang Ardi Susanti dengan NPM Heran 232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas dari pembelian obligasi milik induk perusahaan oleh entitas anak. Dalam metode ini, perusahaan yang terafiliasi akan membuat berupa laporan keuangan konsolidasian setelah konstruktif retirement. Nah, kata kerja tersebut digunakan untuk mengeliminasi investasi obligasi dan saldo liabilitas antar perusahaan. Baik, langsung kita ambil contoh di mana keuntungan Rp60.000 di pembahasan sebelumnya dieliminasi dengan jurnal berikut, yaitu pada tanggal 2 Januari 2017, utang obligasi sejumlah 10% itu ditaruh di debit mengurangi liabilitas sejumlah Rp1.010, lalu di kreditnya ada investasi dalam obligasi PAM Rp950, lalu keuntungan dari pelunasan obligasi Rp60. Nah, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan dan neraca konsolidasi menunjukkan utang obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar Rp9.090.000. Nah, Rp9.090.000 ini didapat dari Rp9 juta berupa nilai pari ditambah Rp90.000 dari premi yang belum diamortisasi. Nah, 9 juta dan juga Rp90.000 tadi didapat dari nilai pari dan juga premi yang belum diamortisasi setelah dikurangi 10%.
Baik, di slide selanjutnya, selama tahun 2017, PAM melakukan amortisasi premi obligasi pada pembukuannya dan SAN melakukan amortisasi diskonto atas investasi obligasi. Nah, di sini diasumsikan bunga itu dibayarkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti di sini dalam 1 tahun bunga dicairkan 2 kali. Lalu, obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2022, berarti 5 tahun setelah pembelian obligasi. Dan amortisasi garis lurus digunakan pada akhir. Di bawah ini ada 2 pembukuan dari perusahaan PAM dan juga SAN. Nah, di PAM sendiri bisa terlihat ya, ini ada interest expense, berarti beban bunga. Jadi bunganya dianggap sebagai beban oleh PAM. Lalu di SAN dicatat interest income, berarti ada pendapatan bunga. Nah, di sini ada perbedaan dari 2 perusahaan. Langsung kita bahas, pada tanggal 1 Juli, PAM mencatat interest expense pada cash sejumlah 500. Itu didapat dari 10 juta par dikali 10% dikali setengah tahun. Kenapa setengah tahun? Karena tadi di soal sudah diasumsikan bahwa bunganya ini cair pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, sehingga pada 1 tahun itu cair 2 kali dan harus dicatat setengah dulu. Sedangkan di Sunbook pada 1 Juli mencatat cash pada interest income sebanyak 50, didapat dari 1 juta dari pari dikali 10% dikali setengah tahun juga. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember PAM mencatat interest expense pada interest payable sejumlah 500 didapat dari 10 juta pari dikali 10% kali setengah tahun juga. Nah, sedangkan di Sunbook pada 31 Desember mencatat sebagai interest receivable pada interest income sejumlah 50 sama 1 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Nah, di sini ada penyesuaian di mana pada 31 Desember perusahaan PAM mencatat bonds payable pada interest expense sejumlah 20 didapat dari 100.000 dari premi dibagi 5 tahun. Kan ini penyusutan dari preminya. Lalu sedangkan di Sunbook pada 31 Desember mencatat investment in PAM bonds pada interest income sejumlah 10 didapat dari 50.000 diskon dibagi 5 karena tadi 5 tahun ya. Baik, di slide ini, pada tanggal 31 Desember 2017, setelah membukukan entry-entry yang sudah saya bahas sebelumnya, buku besar PAM dan SAN menunjukkan saldo sebagai berikut. PAM's book ada 10% bonds payable, including 80.000 unamortized premi sejumlah 10.080, lalu ada interest expense sejumlah 980. Nah, sedangkan SAN's book ada investment in PAM bonds 960 dan interest income 110. Setelah kita membahas rekapitulasi dari buku besar PAM dan SAN, berikut ada entry kertas kerja untuk mengeliminasi akun obligasi yang dihentikan pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Di sini ada poin A, B, dan juga F. Di poin A kita simak, ada 10% bonds payable pada debit sejumlah 1.008. Nah, itu didapat dari rekapitulasi sebelumnya sejumlah 10.080.000, namun kita ambil 10%-nya. Jadi kita hanya memasukkan 1.008. Lalu dari kreditnya investment in PAM bonds itu ada senilai 960. Itu kita ambil juga dari rekapitulasi buku besar sebelumnya. Kita masukkan di kredit. Lalu ternyata di bonds payable dan juga investment in PAM bonds ini ada selisih. Nah, selisih ini kita namai gain on retirement of bonds. Jadi kita akui sebagai keuntungan dari obligasi. Nah, ini 1.008 dikurangi 960 ada 48. Nah, yang B ada interest income 110. Itu kita dapatkan juga dari rekapitulasi buku besar sebelumnya. Nah, untuk yang kredit ini ada interest expense 98. Nah, ini kita dapat dari interest expense dari rekapitulasi slide sebelumnya sejumlah 980. Tapi kita hanya ambil 10%-nya. Lalu di sini juga ada selisih lagi dari interest income dan juga interest expense 110 dikurangi 98 menjadi kita masukkan sebagai gain on retirement of bonds lagi, berarti ada keuntungan sejumlah 12. Kita masukkan di kredit. Nah, untuk yang poin F, ini ada interest payable pada interest receivable sejumlah 50. Itu kita dapatkan dari buku besar PAM dan SAN sebelum rekapitulasi. Nah, ini untuk info saja. Untuk poin A, B, dan F ini merupakan jurnal baru atau poin baru yang kita temui di materi obligasi. Karena intercompany transaction
Ya, intercompany taxation ini kan sudah kita bahas dari beberapa bab sebelumnya. Nah, 3 jurnal ini merupakan jurnal baru yang kita temui di obligasi ini. Jadi belum ada di materi-materi sebelumnya, karena kan intercompany ini materinya sudah beberapa kali, mungkin ada beberapa jurnal yang mungkin sudah dibahas sebelumnya, dan itu sama. Dan ini ada 3 jurnal yang berbeda. Selanjutnya adalah cara menghitung pendapatan investasi PAM. Yang pertama, ada 70% of Sun's reported income of 220.000. Berarti 220.000-nya dikali 70% berarti 154. Lalu ditambah dengan constructive gain of bonds sejumlah 60 ditambah 154 ditambah 60 menjadi 214. Lalu dikurangi piecemeal recognition of constructive gain 60.000 dibagi 5 tahun sejumlah 12, sehingga 214 dikurangi 12, income from Sun menjadi 202. Pada slide ini ada pencatatan terpisah pada pembukuan PAM untuk mencatat pendapatan investasi dari Sun dalam konsolidasi satu baris ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat pendapatan investasi dari Sun yaitu 220.000 dibagi 70. Yaitu ada investasi pada Sun pada pendapatan dari Sun sejumlah 154. Lalu ada investasi pada Sun pada pendapatan dari Sun 60 didapat dari 100% keuntungan konstruktif atas obligasi untuk menyesuaikan pendapatan dari Sun. Lalu yang ketiga ada pendapatan dari Sun pada investasi di Sun sejumlah 12. Ini untuk menyesuaikan pendapatan dari Sun untuk pengakuan sedikit demi sedikit atas keuntungan konstruktif dari obligasi yang terjadi selama tahun 2017. Nah, ini didapat dari 60.000 dibagi 5 tahun. Atau pendapatan bunga 110.000 dikurangi beban bunga 98.000. Baik, di slide ini merupakan pembahasan work paper atau kertas kerja. Namun di sini saya tidak memasukkan keseluruhan work paper karena saya hanya ingin meng-highlight untuk beberapa jurnal yang memang ada kaitannya khusus dengan materi obligasi, yaitu yang sudah saya bahas tadi, poin A, B, dan juga F. Untuk yang poin A, ini ada 10% bonds payable sejumlah 1.008. Ini kita masukkan ke work paper 10% bond payable di sebelah debit. Nah, sebelumnya ini ada 10.080 untuk bonds payable milik PAM sehingga 10.080 ini dikurangi dengan hasil 10% bonds payable-nya 10.080 dikurangi 1.008, hasil konsolidasinya tersisa 9.072. Nah, selanjutnya ini ada investment in PAM bonds di sebelah kredit sejumlah 980. Ini kita masukkan 960. Ini kita masukkan ke investment in PAM bonds. Nah, kebetulan ini jumlahnya sama dengan investment in PAM bonds milik Sun, sehingga untuk konsolidasinya senilai 0. Lalu yang selanjutnya ada gain on retirement of bonds, ada keuntungannya sejumlah 48, kita masukkan ke gain on retirement of bond work paper di sebelah kredit. Selanjutnya untuk poin B, ini ada interest income di debit sejumlah 110. Ini kita masukkan ke work paper bagian debit di interest income 110. Nah, kebetulan di Sun ini juga ada interest income 110 sehingga laporan konsolidasinya sejumlah 0. Lalu selanjutnya ada interest expense sejumlah 98 di kredit. Nah, ini kita masukkan interest expense di sebelah kredit di penyesuaiannya. Nah, kebetulan ini di bagian PAM, di perusahaan PAM ini ada interest expense sejumlah 980. Nah, karena tadi interest expense-nya penyesuaiannya ada di kredit sehingga ini mengurangi ya. Berarti 980 ini dikurangi 98, jadi di laporan konsolidasinya tersisa 882. Nah, yang selanjutnya ini ada gain on retirement of bonds, sama ya dengan yang A tadi, kita masukkan ke gain on retirement of bonds di kredit, sehingga tadi ada yang A48 ditambah dengan 12 gain of retirement of bonds-nya di B sejumlah laporan konsolidasinya sehingga berjumlah 48 tambah 12, 60. Nah, yang terakhir ini ada poin F, yaitu ada interest payable sejumlah 50, ini kita masukkan ke interest payable di debit 50. Nah, kebetulan ini ada di PAM Corporation ini ada interest payable sejumlah 500 sehingga ini mengurangi. Jadi 500 dari PAM interest payable milik PAM ini dikurangi penyesuaian 50 sehingga laporan konsolidasinya tersisa 450. Nah, ini yang terakhir ada interest receivable
sejumlah 50 juga. Ini kita masukkan ke interest receivable di bagian kredit 50. Nah, ini di Sun, ini ada interest receivable juga 50, sehingga dilaporkan konsolidasinya sejumlah 0. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Selama beberapa tahun hingga jatuh tempo obligasi, PAM dan SAN terus mencatat obligasi secara terpisah. PAM mencatat beban bunga sebesar 98.000, sementara SAN mencatat pendapatan bunga sebesar 110.000. Terdapat selisih sebesar 12.000 yang diakui oleh PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi dari tahun 2018 hingga 2021 menghilangkan semua saldo terkait obligasi antar perusahaan, ex-habit 7-2 menunjukkan saldo akhir tahun terkait obligasi antar perusahaan pada pembukuan PAM dan SAN. Satu entry penyesuaian dan eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi pada tahun 2018 dapat digunakan untuk item-item yang terkait dengan obligasi antar perusahaan sebagai berikut. Pendapatan bunga 110, hutang bunga 50, hutang obligasi 10% yaitu 1.006, pada beban bunga 98, piutang bunga 50, investasi dalam obligasi PAM yaitu 970, dan investasi pada SAN 48. Akun entry ini mengeliminasi jumlah pendapatan dan beban bunga resiprokal, jumlah piutang dan utang bunga resiprokal, dan jumlah investasi dan liabilitas obligasi resiprokal. Kami mengkreditkan selisih yang tersisa sebesar 48.000 ke dalam akun investasi di SAN untuk menetapkan timbal balik antar investasi PAM di SAN dan akun ekuitas SAN pada awal 2018. Hal ini diperlukan karena PAM meningkatkan akun investasinya pada tahun 2017 ketika penyesuaian akun pendapatan investasi untuk keuntungan konstruktif. Dengan kata lain, akun investasi PAM di SAN melebihi nilai buku yang mendasarinya di SAN sebesar 48.000 pada tanggal 31 Desember 2017. Entry kertas kerja 2018 menyesuaikan akun investasi di SAN, menetapkan timbal balik dengan akun ekuitas SAN, dan dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi sebelum mengeliminasi jumlah investasi dan ekuitas timbal balik. Penyesuaian kertas kerja serupa diperlukan pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Sebagai contoh kredit kertas kerja konsolidasi ke akun investasi di SAN adalah 36.000 pada tahun 2019, 24.000 pada tahun 2020, dan 12.000 pada tahun 2021. Sebagai perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Lois Eunika Nainggolan, NPM akhiran 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana akuntansi ketika induk membeli obligasi anak perusahaan. Untuk ilustrasi dalam kasus ini mirip dengan ilustrasi pada kasus PAM and SAN, namun di sini anak perusahaan adalah penerbit obligasi. Contoh kasusnya yaitu Pop Corporation memiliki 90% saham pemungutan suara Sound Corporation dengan nilai buku investasi sebesar $9.225.000. Sound Corporation memiliki obligasi senilai $10 juta yang belum jatuh tempo dengan diskon $300.000 pada 31 Desember 2016. Pada 2 Januari 2017, POP membeli 50% obligasi SAN yang belum jatuh tempo dengan harga $5.150.000 tunai. Pembelian ini dianggap sebagai pensiun konstruktif. Maksudnya pensiun konstruktif adalah karena obligasi dibeli kembali sebelum jatuh tempo, di mana transaksi ini menghasilkan kerugian bagi entitas yang dikonsolidasi sebesar $300.000. Selama 2017, SAN mencatat beban bunga obligasi sebesar $1.060.000 dengan $530.000 terkait obligasi antar perusahaan. POP mencatat pendapatan bunga dari investasi obligasinya sebesar $470.000 selama 2017. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga antar perusahaan mencerminkan pengakuan kerugian konstruktif. Pada akhir 2017, $240.000 kerugian konstruktif belum diakui dalam buku PAP dan SAN. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bagaimana akuntansi untuk kasus tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.
Yang pertama, Sun melaporkan laba bersih sebesar $750.000 untuk tahun 2017 dan POP menghitung pendapatan $459.000 dari Sun sebagai berikut. Yang pertama, 90% daripada income yang dilaporkan dari Sun yaitu sebesar 750.000, 90%-nya adalah berjumlah 675.000. Kemudian dikurangi dengan 300.000 kerugian konstruktif dikali 90% yaitu sebesar 270. Kemudian ditambah dengan 60.000 yang merupakan kerugian konstruktif yang diakui dikali 90%, hasilnya 54.000. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut akan menghasilkan pendapatan investasi dari Sun sebesar 459.000. Entry jurnal yang dibuat POP untuk memperhitungkan investasinya di Sun selama tahun 2017 adalah yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2017, jurnal yang tertulis adalah pendapat investasi pada Sun pada income dari Sun sebesar 675.000. Jurnal ini dibuat untuk mencatat 90% daripada income Sun yang dilaporkan pada tahun 2017. Yang kedua, jurnal yaitu income from Sun pada investment in Sun sebesar 270.000. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sun untuk 90% kerugian pensiun konstruktif pada obligasi Sun, di mana jurnal ini akan dibuat pada tanggal 2 Januari 2017. Kemudian, jurnal yang ketiga adalah investment in Sun pada income from Sun sebesar 54.000. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sun untuk 90% dari penyusutan bertahap, yaitu 60.000 daripada kerugian konstruktif dari obligasi Sun pada tahun 2017. Pada tahun-tahun mendatang hingga obligasi jatuh tempo, POP menghitung pendapatan dari Sun dengan menambahkan 54.000 yang tadi didapat dari jurnal ketiganya per tahun kebagiannya atas pendapatan Sun yang dilaporkan. Selanjutnya, akun investasi POP di Sun pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki saldo $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku yang mendasari investasi POP di Sun pada tanggal 1 Januari 2017 ditambah $459.000 pendapatan investasi dari Sun untuk tahun 2017. Sebagai berikut. Yang pertama adalah investment di Sun pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar $11.250.000 dikali 90%, yaitu $10.125.000. Kemudian ditambah dengan income dari Sun sebesar $459.000, menghasilkan investment pada Sun pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar $10.584.000. Kemudian pada kertas kerja laporan keuangan konsolidasi untuk POP dan entitas anak, di sini pada bagian income statement-nya akan tertulis kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan yang muncul dalam laporan tersebut untuk tahun 2017. Kemudian karena $5 juta dari obligasi anak perusahaan telah dihentikan secara konstruktif, maka konsolidasi melaporkan utang obligasi sebesar $4.880.000, yaitu didapat dari $5 juta nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar $120.000 yang terkait dengan obligasi yang dipegang di luar entitas konsolidasi. $4.880.000 ini akan ditulis pada bagian balance sheet, yaitu pada bagian aset. Berikut lampiran kertas kerja konsolidasinya. Nah, di sini saya Anieli Haputra yang anggaran akhir 017 ingin menjelaskan tentang kerugian konstruktif terhadap bagian kepentingan non-pengendali dan laba bersih konsolidasi. Saham kepentingan non-pengendali untuk tahun 2017 adalah $51.000.
yaitu hasil dari $750.000 dikurangi $300.000 ditambah dengan $60.000 dikali 10%. Nah, di sini perusahaan membebankan kerugian konstruktif kepada Son. Perusahaan membebankan bunga non pengendali sebesar 10% dari kerugian konstruktif sebesar $300.000 dan mengkreditkannya sebesar 10% dari pengakuan sedikit demi sedikit sebesar $60.000 atas kerugian konstruktif selama tahun 2017. Oleh karena itu, bagian kepentingan non pengendali untuk tahun 2017 adalah 10% dari pendapatan realisasi Son sebesar $510.000 dan bukan 10% dari laba bersih Son yang dilaporkan sebesar $750.000. Nah, penghentian konstruktif utang obligasi mengurangi bagian kepemilikan pengendali atas laba bersih konsolidasi untuk tahun 2017 sebesar $216.000. Nah, perusahaan mencerminkan pengurangan ini dalam laporan laba rugi konsolidasi melalui pernyataan kerugian sebesar $300.000 pada penghentian konstruktif obligasi, eliminasi pendapatan bunga sebesar $470.000 dan beban bunga sebesar $530.000, dan pengurangan bagian kepentingan non pengendali sebesar $24.000. Yaitu dari 75.000 berdasarkan pada laba bersih yang dilaporkan Son menjadi 51.000 saham kepentingan non pengendali untuk tahun tersebut. Nah, analisis dampaknya sebagai berikut, yaitu dalam ribuan. Nah, di sini ada control interest share of consolidated net income tahun 2017. Decreased by constructive loss-nya yaitu $300, elimination of interest income-nya $470. Sehingga total decreases-nya yaitu $770 dihasilkan dari 300 ditambah 470. Nah, decreased by-nya yaitu elimination of interest expense-nya sebesar $530. Reduction of non-controlling interest share-nya yaitu dihasilkan dari $75.000 dikurangi $51.000 sehingga menghasilkan $24. Total increases-nya sejumlah $554 dihasilkan dari 530 ditambah $24. Sehingga efek on controlling interest share for 2017-nya yaitu $216. Hasil dari total decrease sebesar $770 dikurangi total increase-nya sebesar $554. Nah, di sini ada entry kertas kerja konsolidasi. Nah, entry kertas kerja konsolidasi di sini merupakan sebenarnya rangkuman dari jurnal pada kertas kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada loss on retirement of bonds-nya. Ini pada bagian debit yaitu 300, interest payable-nya 250 pada bagian debit, interest income-nya di bagian debit sebesar 470, dan 10% bonds payable-nya di bagian debit sebesar 4.880. Nah, di sini di bagian kreditnya ada investment in sound bonds-nya sebesar 5.120, interest receivable-nya sebesar 250, dan interest expense-nya sebesar 530. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Kerugian atas penarikan obligasi hanya muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun di mana perusahaan secara konstruktif melakukan penarikan obligasi tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan mengalokasikan bagian kerugian konstruktif yang belum diakui antara investasi kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Misalnya, entry gabungan kertas kerja untuk mengeliminasi investasi obligasi dan utang obligasi serta jumlah pendapatan bunga dan beban bunga pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut dalam ribuan. Nah, di sini seperti di atas tadi, di bagian debitnya, investment insan-nya, itu sebesar 216. Non-controlling interest-nya sebesar 24, interest income-nya sebesar 470, dan 10% bonds payable-nya yaitu 4.910. Nah, di sini 4.910 di sini didapat dari 4.880 ditambah 30, yang tadinya 1.880 karena ditambah amortisasi diskon yaitu 30 menjadi 4.910. Dan di sini di bagian kredit ada investment in sound bonds-nya sebesar 5.090. Nah, 5.090 sendiri di sini didapat dari 5.120 tadi dikurangi 30 yang ada di jurnal sebelumnya.
karena mengalami amortisasi jadinya dikurangi 30, yaitu sebesar 5.090. Dan interest expense-nya di sini sebesar 530. Nah, selanjutnya kepemilikan obligasi SON oleh POP itu meningkatkan laba bersih konsolidasi POP sebesar $54.000 setiap tahunnya selama periode tersebut. Nah, hal ini itu kemungkinan disebabkan oleh penghasilan bunga dari obligasi SON yang dimiliki oleh POP. Berdasarkan metode ekuitas, pendapatan POP dari SON dan laba bersihnya juga meningkat sebesar $54.000 setiap tahun. Metode ekuitas itu mencatat investasi pada perusahaan lain berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan kemudian menyesuaikan untuk laba dan rugi perusahaan investi. Peningkatan laba bersih konsolidasi dan laba POP dari SON itu menunjukkan bahwa kepemilikan obligasi ini memiliki dampak positif pada kinerja keuangan POP secara keseluruhan. Nah, lalu selanjutnya gambar berikut ini merangkum saldo rekening obligasi antar perusahaan yang muncul di buku POP dan SON pada akhir tahun 2018 hingga 2021. Akuisisi SON itu melalui obligasi oleh POP dan SON itu memerlukan penyesuaian dalam konsolidasi laporan keuangan mereka di tahun-tahun setelah akuisisi. Hal ini dikarenakan adanya investasi timbal balik antara kedua perusahaan dan akuisisi antar anak perusahaan SON yang perlu dihilangkan untuk menghindari duplikasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Proses penyesuaian ini itu melibatkan pembuatan entry jurnal di kertas kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping itu. Entry jurnal itu menunjukkan untuk menghilangkan jumlah investi, timbal balik, dan ekuitas anak perusahaan dari laporan keuangan POP dan SON. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan penghapusan jumlah yang seharusnya dikurangkan oleh konsolidasi POP dan SON. Baik, selanjutnya yaitu analisis kasus mengenai transaksi profit antar perusahaan obligasi pada PT Pertamina yang dimana akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina Persero didirikan pada tahun 1957 dan secara resmi menjadi perusahaan BUMN pada tahun 1968. Sejak saat itu, Pertamina telah menjadi pemain kunci dalam industri energi Indonesia, terlibat dalam berbagai aspek pengeboran, produksi, distribusi, dan pemasaran minyak dan gas. Pertamina memiliki berbagai anak perusahaan dan afiliasi yang beroperasi di berbagai sektor energi termasuk minyak bumi, gas alam, energi terbarukan, petrokimia, dan sektor lainnya. Perusahaan ini juga terlibat dalam proyek-proyek energi berskala besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sangat besar dan terlibat dalam berbagai program pembangunan masyarakat, lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Perusahaan ini juga memiliki komitmen untuk terus mengembangkan teknologi dan inovasi dalam industri energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk analisis berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan investasi pada obligasi. Nah, dari laporan keuangan PT Pertamina diketahui pada tanggal 31 Desember 2022, investasi pada obligasinya yaitu sebesar 416.575. Kemudian pada tahun 2021 yaitu pada 31 Desember yaitu sebesar 416.575 yang mana dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu nilai investasi pada obligasinya itu tetap tidak mengalami penaikan ataupun mengalami penurunan. Nah, kemudian dari CLLK dapat dilihat bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo investasi pada obligasi perusahaan PT Pertamina ini sebesar 416.575 yang merupakan investasi obligasi yang dikeluarkan oleh PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama. Nah, investasi obligasi ini akan jatuh tempo yaitu pada tahun 2024 hingga 2029 dengan tingkat suku bunga mengambang LIBOR plus margin yaitu 1% min 2%. Nah, dari informasi laporan keuangan pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa karena PT Trans-Pasifik Indotama ini adalah perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia dengan riwayat keuangan yang stabil, maka hal ini memberikan jaminan
keamanan bagi investasi obligasi PT Pertamina, yang mana tingkat bunga LIBOR plus margin ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito bank pada umumnya, yang menjadikan obligasi PT Pertamina ini sebagai pilihan investasi yang menarik bagi investor yang ingin mendapatkan return yang lebih tinggi. Dan obligasi PT Pertamina ini juga memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu dari rentan tahun 2024 hingga tahun 2029, yang mana hal ini memberikan kepastian bagi investor mengenai arus kas perusahaan untuk masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu utang obligasi, diskonto, dan amortisasi. Berikut adalah utang obligasi, diskonto, dan amortisasi pada perusahaan PT Pertamina Persero. Berdasarkan informasi pada gambar sebelumnya, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Sebelumnya, mata uang pada perusahaan PT Pertamina ini menggunakan US dollar. Yang pertama, utang obligasi pada perusahaan, total utang obligasinya yaitu 13 juta sekian, diskontonya 37.000 sekian, biaya penerbitan 28.000 sekian, amortisasi diskonto dan biaya penerbitan sebesar 6.000 sekian, utang obligasi perusahaan yang dimiliki oleh entitas anak 4.000 sekian, total utang obligasi setelah dikurangi diskonto, biaya penerbitan, dan utang obligasi perusahaan yang dimiliki oleh entitas anak sebesar 13 juta sekian. Yang kedua, utang obligasi pada entitas anak. Entitas anaknya terdiri atas 3, yaitu PT Pertamina Gas Negara sebesar 950.000, PT Saka Energi Indonesia 376.000 sekian, Elnusa 44.000 sekian, sehingga total utang obligasinya sebesar 1.371 sekian, diskontonya dan biaya penerbitannya sebesar 3.000 sekian, total utang obligasi setelah dikurangi diskonto dan biaya penerbitan sebesar 1 juta sekian. Oleh karena itu, total utang obligasi perusahaan dan entitas anak adalah sebesar 14 juta sekian, sedangkan bagian lancarnya sebesar 1 juta sekian, sedangkan bagian tidak lancarnya sebesar 13 juta sekian. Dapat disimpulkan bahwa 1. Perusahaan memiliki porsi utang obligasi yang lebih besar daripada entitas anak. 2. Entitas anak PT Pertamina Gas Negara memiliki porsi utang obligasi terbesar di antara entitas anak lainnya. Ketiga, utang obligasi perusahaan dan entitas anak sebagian besar merupakan utang jangka panjang atau tidak lancar. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan bahwa PT Pertamina dan entitas anak memiliki tingkat leverage yang tinggi. Leverage adalah rasio utang terhadap ekuitas. Rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk gagal bayar utangnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai utang obligasi pada beberapa entitas anak tiap perusahaan dari hasil analisis. Yang pertama, di sini ada PNG. Pada tanggal 12 Mei 2014, PNG menerbitkan sejumlah 1.350.000 US dollar yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024 dengan harga penerbitan sebesar 99,037%, dan obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,125% per tahunnya. Yang kedua ada PT Saka Energi Indonesia SEI. Pada tanggal 26 April 2017, SEI menerbitkan sejumlah 625 US dollar yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2024 dengan harga penerbitan sebesar 100%. Dan obligasi ini dikenakan bunga sebesar 4,45% per tahunnya. Yang ketiga ada Elnusa. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Elnusa telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas penerbitan suku ijrah berkelanjutan Elnusa tahap 1 tahun 2020 dengan sisa imbalan ijrah sebesar 7 miliar dan cicilan imbalan ijrah sebesar 63 miliar atau ekuivalen sebesar 9% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 bulan dan jatuh tempo pada 11 Agustus 2025. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab akan dapat ditanyakan pada saat kelas offline maupun online.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata saat kami menyampaikan materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.